Oke, yo what's up guys and welcome back to Best Indo Car sama gue Malvin. Dan yes, di belakang kita sekarang udah ada SUV elektrik dari BMW, namanya adalah BMW iX1. Ya, jadi bisa dibilang kayak X1 versi listriknya BMW. Dan gue sendiri udah nyobain mobil ini mungkin sekitar 3 hari terakhir, makanya gue pengen share ke kalian POV experience-nya ya, POV tour-nya, eksterior, interior, dan rasa berkendaranya kayak gimana, sama ada fitur menarik yang bakalan kita coba. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk BMW iX1. Ini adalah varian resmi yang dijual di Indonesia ya. Nah, untuk speknya sendiri, kalau gue bisa bacain secara body, ya ini kurang lebih sama dengan X1, 5-seater SUV, dan warnanya sendiri ini yang warna Portimao Blue ya. Jadi biru khasnya BMW, dan ini warna yang signature banget, bisa bilang gue demen banget lihat warna ini, terutama di sedannya yang G20 ya, cakep banget. Dan ini sekarang dia menggunakan baterai 64,8 kWh ya, dengan range klaimnya WLTP 474 km. Baterainya sendiri masih pakai baterai kobalt lithium, jadi bukan LFP ya. Dan untuk chargingnya dia AC bisa 22 kW dan DC-nya bisa 130 kW. Nah, untuk tenaga mesinnya sendiri, dia di 204 horsepower dengan torsi 250 Nm. Sebagai perbandingan, BYD Seal yang kita pakai yang premium itu 313 horsepower dengan torsi 360 km. Nah, untuk kecepatannya sendiri 0-100 di 8,6 detik. Oke, kita lihat eksteriornya sekarang ya. Secara bentuk semuanya memang baru ya, dan dari tampilan depan memang harus gue akuin ini cukup kontroversial, terutama di bagian kidney-nya ini ya, yang sekarang jadi gede banget. Jujur gue sendiri belum dapet esensinya gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di tengahnya sendiri ini kayak ada sensor gitu ya, ini untuk ADAS-nya. Jadi biasanya yang ada di bawah sekarang udah integrate ke atas kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kotaknya agak beda nih warnanya, dan ada garisnya juga. Dan ini sendiri karena elektrik ya, jadi full tertutup ya, jadi nggak ada garis-garis, jadi sistemnya bentuknya udah desainnya kayak gini, agak futuristik sih memang, cuma bagus atau enggaknya mungkin kalian bisa komen di bawah. Nah, kalau lightingnya sendiri ya, ini udah jadi ciri khas BMW ya. Memang sekarang posisinya mati, cuma pas hidup dia ada garisnya ke atas ya, agak beda sama sebelumnya BMW yang dari bawah ke atas gitu. Tapi tetap menurut gua ini oke. Dan ini dia menggunakan lampunya BMW LED ya, bukan yang laser light. Tapi overall sih selama gue nyetir malam terangnya oke juga. Dan di bagian bawah ini sayangnya nggak ada fog lamp ya, jadi cuma satu lampu utamanya sama lampu dimnya, dia dual LED gitu ya. Satu yang menarik di sini ada diffuser ke bagian belakang, dan ini beneran diffusernya ya. Ada rodanya tuh, kalian bisa lihat. Dan apalagi nih, untuk bagian depan udah sih itu aja, paling sisanya kamera tadi ya, dibawa dari sensor radar di tengahnya. Oke, kita cek ke bagian samping ya. Ini bentuknya bisa dibilang masih mirip sama BMW X1 karena platformnya memang bisa dibilang sama gitu. Jadi memang perubahannya lebih ke eksterior, dan memang interiornya ada perubahan juga sih sedikit. Jadi bisa dibilang kayak facelift, tapi facelift yang cukup ekstrim. Nah, kalau kita lihat bannya dulu, ini pakai velgnya 20 inci ya, dengan ada M-nya juga di sini. Dan ini memang paketnya adalah M Sport. Dan bannya sendiri dia Bridgestone Turanza, bannya 245 45R19. Dan itu ban ya, EV pakai bannya Bridgestone, karena gue jarang-jarang sih ngelihat ya. Dan katanya sendiri kalau ban sendiri untuk EV tuh sebenarnya kita nggak harus cari yang spesifik buat EV, tapi kita masih cari yang extra load kalau tipe bannya itu. Jadi dia emang yang buat menahan bobot lebih, karena kan mobil listrik biasanya lebih berat, terutama di bagian baterainya. Nah, oke, jadi itu tadi. Dan ya kalau kita lihat di bagian samping sekarang, handle pintunya model kayak biasa gitu ya. Jadi dia kayak model zaman dulu lagi, bukan sensor, tapi emang mechanical, biasa kita buka pintu aja. Bantingan pintu as always BMW berbobot banget, dan bunyinya pun kalian bisa denger ya, mantep gitu, pakem gitu. Dan ya garis-garisnya, pilar B, pilar C-nya semua kurang lebih mirip sih gue ngelihat sama versi sebelumnya, versi X1 yang SUV biasa ya. Nah, kalau kita lihat bagian belakang, nah ini mungkin yang gue suka dari mobil ini, garis-garis lampu belakangnya ini keren banget ya, terutama kalau lagi hidup dan pas malam tuh cakep banget. Dan kalau kita bisa lihat emblem di belakang ini tipenya eDrive yang 20 yang beredar di Indonesia tadi, yang speknya gue udah sebutin di awal ya. Nah, untuk logo BMW-nya karena elektrik dia ada biru-biru di bagian emblemnya, dan tipenya tadi ya iX1. Nah, untuk di bagian bawah bumpernya kayak gini ya, nggak ada knalpot ya karena mobil listrik. Dan ya
Paling itu di bagian belakang ada spoiler aja sisanya, dan bagian atas ada panoramic sunroof yang nanti kita lihat di bagian dalamnya. Nah, sebelum kita lihat bagian dalam, kita lihat bagasi dulu aja ya. Bagasinya dia elektrik, dan kebetulannya gue ada koper. Ini koper cabin yang ukurannya kalian bisa lihat, jadi biar bisa dapat gambaran bisa berapa koper, harusnya cukup gede. Cuma nanti gue taruh literannya itu kurang lebih di sini aja ya, angka detailnya. So ya, itu tadi untuk bagasinya. Di bagian bawah ada alat-alatnya juga ya, charger, kabel-kabel, semua ada di bagian bawah sini. Oke, itu tadi untuk bagian belakang. Storage di samping-samping, ada lampu juga, dan ada colokan 12 voltnya. Motorized juga ya. Kita langsung cek ke interior. Oke, ini dia untuk interior. Oke, langsung aja kita cek di bagian interior. Pertama, steeringnya sendiri ini desainnya all new ya kayaknya ya. Dan overall steering BMW itu bisa dibilang menurut gue paling mantep dipegangnya. Girth banget gitu ya, kayak berisi banget, dan gripnya enak. Ya, feeling berkendara juga nanti kita bakal bahas lebih detail, cuma emang steeringnya BMW paling enak mungkin yang pernah gue coba dari mobil-mobil. Ya, untuk kontrolnya di bagian kanannya ada multimedia ya, ada map, terus ada volume plus minus di sini. Ini joysticknya bisa di kiri kanan juga untuk next and rewind, dan di sini ada tombol setting yang mana kita bisa pakai untuk mengatur speedometernya. Gitu. Jadi dia ada beberapa gambar-gambar gitu, dan gue lihat ini keren banget karena dia bisa terintegrasi nih sama map, terutama kalau kalian pakai Android Auto gitu ya. Gue kemarin coba itu bisa terhubung, dan bisa juga untuk lagu. Kita bisa setting juga untuk layout daripada speedometernya ya. Ini posisinya nggak hidup, cuma gue hidupin dulu deh. Nah, kalau lagi hidup posisinya begini, jadi kalau kita ganti-ganti tadi ya, tuh speedometernya bisa berubah-ubah. Keren banget, sporty banget. Terus di bagian terakhir ada heads up display juga, yang mana kalau kelihatan tuh di atas ya, itu juga bisa diganti-ganti tampilan-tampilannya. Dan ini juga overall keren banget. Di bagian kiri ini ada settingan untuk cruise control, dan dia sendiri juga udah ada ADAS. Ya, jadi kalian bisa set untuk speednya, bisa jarak ke depan belakangnya juga. Modenya juga udah ada beberapa mode berkendara. Untuk steering assist juga bisa. Cuma anehnya kenapa gue bingung dia nggak ada blind spot monitoring. Itu sih yang gue lihat agak membingungkan. Dan ngomongin yang nggak ada lagi adalah kalau kita ngomongin interior, itu di bagian kursi. Sebentar gue geser ya. Yes, jadi kursinya kalau kalian bisa lihat kan kulit ya. Dan ini perforated juga, ada lubang-lubangnya. Tapi sayangnya dia nggak ada ventilated seats. Jadi nggak ada AC di kursinya. AC-nya cuma ada di bagian sini aja nih ya. 1, 2, 3, dan 4 untuk kisi-kisinya. Yang mana dikontrolnya menggunakan layar. Karena tidak ada tombol fisik. Ya, jadi kalian harus mau atur di sini. Awalnya gue agak bingung juga ya. Terutama buat ngatur arahnya. Yang mana arahnya tuh di sini nih. Ya, jadi kita kalau mau ke bawah pencet yang bawah. Mau atas yang atas ini. Dan mau yang front defogger ya. Itu juga pencet yang atas. Jadi agak mesti learning curve-nya gitu, mesti dipelajarin ya. On off-nya juga ada di sini. Jadi di bawahnya ini, nah ini nih yang BMW iDrive-nya juga all new dengan desain yang super simple banget. Kalau sebelumnya ada yang bulet-buletan kayak gitu ya, sekarang udah nggak ada. Jadi tombol start stop aja, volume untuk mute juga ditekan sekali, next rewind, dan sisanya cuma untuk personeling ya, kecil banget juga personelingnya. Mirip sama ya di BYD juga, atau BYD yang ngikutin BMW kita nggak tahu. Ya, RND sama B. Nah, B ini gue nggak tahu apa, mungkin base gear kali ya, mungkin gigi yang paling rendah. Sini untuk ngatur-ngatur modes segala macam, kalau kita klik itu dia akan ngeganti di layar tuh ya, ada personal, ada sport, dan ada efficientnya. Sisanya kita untuk ganti-ganti settingannya, kita bisa atur untuk brake kita bisa nanti brake recuperation kita bisa ganti low, medium, high atau adaptif. Dia nggak ada yang one pedal driving juga. Jadi kalau tinggi lumayan berat aja sih remnya, cuma dia nggak one pedal driving menurut gua masih. Oke, sisanya sih ya suara-suara lebih ke ini ya. Jadi secara software memang harus gue bilang ini keren banget sih ya. Dan overall implementasinya ya kalian bisa tahu BMW emang udah oke banget lah, udah dewasa banget kalau ngomongin software. Dan tampilannya juga futuristik banget. Cuma gue tuh ngerasa kayak somehow mereka tuh pengen nambahin fitur yang ujung-ujungnya jadi agak berlebihan gitu ya. Cuma ya balik lagi ke gue mungkin udah
lama. Nggak terlalu ini nyobain fitur-fitur yang detail, cuma kayak gini nih, kita posisi on ya. Kalau gue buka mobil, tuh langsung mati mesinnya. Dan kalau kita mau hidupin lagi, kita harus tekan rem, terus pencet start stop lagi, baru dia bisa tuh hidup ya. Jadi implementasinya masih beberapa mesti adaptasi aja sih, sisanya ya harusnya udah kurang lebih oke. Oke, untuk urusan storage-nya sendiri, pertama di bagian bawah ini ada charger buat smartphone ya, ini kita bisa taruh dan bisa dijepit. Terus ada 2 cup holder, di bagian bawah ada charger juga, 2 buah USB Type-C, tapi ini sayangnya nggak fast charging. Di bawahnya juga ada storage yang lumayan gede, mungkin bisa buat taruh tas-tas kecil, cuma sekarang posisinya tas gua ini nggak gitu muat di bawah sini. Tas gua agak gede kali ya. Dan yang gua menarik tuh ini sebenarnya ya. Jadi center konsolnya ini ternyata dia bukaannya anehnya dari kiri ke kanan. Jadi kita mesti agak ngintip gitu ya istilahnya. Mungkin ini belum ditransfer ya dari market left hand drive. Jadi dia nggak bikin yang dari kanan ke kiri, kan harusnya kan buat driver gitu ya. Kan BMW kan mobil driver gitu. Ya sisanya kayak kiri kanan udah ada buat botol storage ya, lumayan gede juga. Terus untuk dashboardnya juga soft opening ya, lacinya. Jadi ya itu untuk storage-nya. Kita sisanya lanjut ke kursi belakang. Oh ya, tadi lagi tambahin untuk kursi ya, khas BMW ya, ada leg adjuster yang bisa maju mundur. Ini sih menurut gua nyaman banget buat dipakai. Walaupun settingan gua ya tadi cuma segini doang sih. Dan so far ya, nanti kita bahas lebih detail ya di bagian driving experience ya. Kita ke bagian belakang. Nah, ini untuk kursi belakang ya. Kursi belakang sebenarnya lebih better mungkin gue pakai yang sana aja, karena di sini nih selalu mundur kalau kalian nggak pakai kursinya. Oke, ini posisi duduk istri gue kemarin ya. Istri gue tingginya sekitar 168 cm dan ya kalian bisa lihat jaraknya masih satu genggaman lah ya, sisanya ya masih cukup oke. Di bawahnya juga ada lampu dan ada blower AC yang mana di bawahnya juga ada port USB Type-C untuk charging. Nah, satu yang aneh nih ini nih. Ya, ada tempat taruh barangnya yang agak nonjol keluar, yang mana bakal sering kesenggol kaki dan lama-lama lecet sih takutnya. Cuma secara warna overall interiornya juga cakep nih, coklatnya ya. Not my favorite, tapi gue suka yang warna yang agak coklat muda tuh, yang agak mustard gitu, itu keren banget juga. Nggak tahu ada nggak di varian ini. Nah, di bagian atas ada panoramic sunroof yang bisa dibuka ya. Jadi dibukanya lewat sini aja. Ya, tapi mesti dihidupin. Oh, bisa. Nah, jadi kita bisa buka setengah, kurang lebih segitu. Dan kalau mau ditutup ya sama, tutup aja semuanya. Oke, untuk speaker, yes, ini speakernya Harman Kardon sampai ke belakang juga. Gue nggak tahu total berapa, tapi kalau ada gue taruh teksnya di sini. Materialnya sih menurut gue cukup oke ya secara overall ya. Ini atasnya hard plastik, cuma bawahnya semua udah yang kena tangan tuh semua empuk-empuk. Pegangan ini kayak floating gitu ya, keren banget. Handlingnya bukan pintu juga metal, jadi senada. Secara desain, detail-detailnya menurut gua premium lah, tetap ala BMW, kurang lebih kayak gitu. Untuk bagian belakang, oh ya, untuk kursi ini dia ada armrestnya juga ya, dan ini pembagian kursinya 40, 20, 40. Jadi bisa dibagi-bagi satu-satu. Misalnya kalian bawa tas golf, bisa tundukin si kursi yang ini doang gitu. Tapi nggak tahu pencetannya di mana. Dan udah ada ISOFIX juga untuk kursi bayi. Oke, kita pakai safety belt aja. Oh ya, ini spion belakangnya juga frameless ya. Jadi emang interior sih tidak pernah salah lah BMW. Oke, first of all dari segi bantingan ya, dari tadi kita ngelewatin kayak semacam gundukan kecil-kecil gitu. Dan harus dibilang masih dalam kategori empuk sih menurut gua ya. Memang nggak sempuk kayak BYD Seal yang agak bouncy. Kalau ini tuh lebih firm, tapi masih peredamannya kayak refine gitu loh berasanya. Itu sih yang ngebedain kali ya. Dan pastinya tadi feeling dari steering wheelnya ini ya, dia tuh yang nggak terlalu artificial, walaupun masih sedikit artificial sih menurut gua, tapi tetap berasa dapat aura sportinya tuh dari si setirnya ini sih, agak ada bobotnya gitu loh, terutama di kecepatan tinggi kali ya. Kalau sekarang tuh masih di dalam rumah masih lebih santai gitu rasanya. Kita langsung aja pertama nyetir di roundabout ya, ini yang paling berasa. Wah, oke.
remnya asik, remnya mantep, dan ya tadi yang gue bilang ya, steeringnya enak ya, tarikan buat naikkan masih oke. Dan yang mungkin satu hal yang gue langsung notice adalah di bagian lampu sennya nih ya, yang mana ya dia kayak, ya walaupun posisinya memang di kiri ya, arah khas Eropa. So inget gue tuh sen BMW sebelumnya dia tuh yang modelan cuma diklik sekali terus dia balik lagi gitu. Dan nanti setelah kita belok dia akan mati sendiri gitu. Jadi kerasanya tuh kayak lebih mewah gitu ya. Kalau ini tuh kayak balik ke mobil jadul konvensional lagi gitu loh. Entah kenapa ya fitur tersebut dihilangin. Dan setahu gue ya mobil X1 yang gue pernah coba sebelumnya sennya nggak kayak gini. Dia langsung balik lagi otomatis gitu. Nah, gue lupa bahas tadi satu fitur di setirnya ya. Jadi kalau kalian ada pedal shiftnya, tulisannya boost nih ya, yang mana nanti kita coba pencet waktu di jalan tol, dia akan ngasih kita boost selama 10 detik gitu, untuk kita bisa dapat power lebih. Gue nggak tahu exact powernya berapa karena gue cari di website itu nggak ada. Jadi nanti kita coba lihat rasanya kayak gimana ya. Gue pernah coba sih dan ya lumayan kenceng rasanya, walau nggak yang gimana-gimana banget gitu. Oke, kita coba ya langsung pakai boost. Tekan. Tuh, lihat animasinya. Lumayan sih. Dengan tenaganya tadi yang sekitar 200-an, ya ini masih nggak sekencang BYD. Dan tadi juga kalau kita ngerasain ya, dia punya akselerasi, dia lebih instan sih memang dibandingin sama kalau kita pakai BYD kan dia agak gradual ya naikin gasnya. Kalau ini kita tekan tuh dia langsung kayak tuh, langsung kalian lihat tadi ya gambar torsi powernya ya, itu lumayan instan gitu langsung. Ya intinya handling wise BMW ya tidak pernah salah lah. Nah, makanya sekarang kita coba tes aja, kita bawa santai, kita aktifin sih cruise controlnya ya. Nah jadi kalau kita aktifin tuh kita pencet set, atau kita pencet, oke salah, tekan tombol I nih. Kita tekan tombol I, di posisi kita di 70 km per jam. Nah ada tulisan di situ assisted driving diaktifkan, dan ada gambar setir sama gambar speed cruise controlnya, yang artinya ini ada bantuan setirnya ya. Untuk naikin speednya kita tinggal naikin aja. Kaki gua nggak pencet gas ya, jadi kita lihat aja nih bisa seberapa deket ya. Yang mana experience gue sebenarnya agak lumayan, masih ada jaraknya ya. Seingat gue BYD masih berani lebih dekat, terutama ketika lagi macet ya. Kalau dia lagi jalannya pelan, BYD itu berani lebih dekat. Kalau BMW dia masih agak jauh gitu, agak jaga jarak gitu masih dibandingin sama si BMW. Dan ya sekali kalian bisa lihat dia ada gambar tangan ke setir. Cuma implementasi yang gue suka adalah kalau kalian mau gas ya, kalian tinggal tekan gas aja dan logo si cruise controlnya akan jadi putih. Nah, artinya dia nggak aktif sementara. Kalau BYD itu dia selalu ada tulisan ACC nonaktif, ACC nonaktif. Jadi tiap kali kita tekan gas, copot gas, tekan gas, copot gas, dia kayak ada tulisan terus. Yang mana ya balik lagi software-nya tadi ya, BMW itu udah refine banget. Nih kalau kita lihat di bawah juga ya, tuh warna putih ya. Tuh kalau kita tekan gas. Nah jadi ya sesimpel itu aja sih sebenarnya ya, implementasi software tuh bisa jadi bagus. Mabok nih orang. Ya dari segi tenaga sih ini udah more than enough lah buat penggunaan kota Jakarta terutama ya. Nah, dia tadi si lane keep assist-nya kick in karena gua nggak hidupin sen. Nah ini kalian bisa lihat ya, di tengah ini udah ada map-nya terintegrasi, dan kalau kalian pakai Android Auto itu akan jadi Google Maps ya. Jadi sama dengan yang biasa ada di layar gitu, jadi bisa masuk ke speedometernya, asik gitu. Ada sedikit gejala body limbung, cuma nggak yang parah, mungkin karena dimensinya juga tadi ya. Tapi ya ini front wheel drive, jadi ya untuk experience front wheel drive ya as you guys know, rata-rata ya kalau mobil roda depan kan kita kayak dijambak, kalau mobil roda belakang tuh gue berasa kayak didorong gitu. Itu yang agak ngebedain experience-nya ya. Dan dari segi handling ya katanya lebih enak rear wheel drive, dan harus gue bilang mungkin ya sedikit lebih enak rear wheel drive ya, terutama untuk kontrol handlingnya gitu. Cuma BMW tetap ya dari segi refinement handlingnya sih mantep lah, masih enak banget buat nyetir santai sampai nyetir yang agak nafsu gitu kali ya. Oke, kita jalan pulang, nanti kita conclusion aja sana.
case. Oke, untuk tes mundur ya. Oke, kita coba tes kamera mundurnya. Kita reverse. Nah, ini nih sistem 3D-nya ya. Dia sensitif banget kalau kita setir ke kiri, dia langsung angle-nya juga bisa agak dinamis gitu. Nah, ini yang menurut gua agak gimana ya? Agak sensitif dan jadi kayak kameranya muter bro, kita setir kita ke kanan, dia ikutnya kayak ada angle ke kanannya gitu. Oke. Terus. Nah, ada garis-garisnya juga. Tuh, kita balikin dikit. Nah, tuh pas udah deket dia langsung pindah ke kamera belakang untuk ngasih tahu kita sedekat apa. Gitu. Tuh, wih, animasinya ya. Cakep banget. Oke, kalau udah kita tekan ini aja dan kita bisa lihat nih. Tuh, seberapa jarak mobil kita dari depan, dari belakang. Nah, untuk tampilan bantuan, tampilan panorama, bisa tampilan 3 dimensi. Dan ya, itu ya. Jadi kalau posisi mobilnya di sini kurang lebih kayak gini nih. Oke, udah. Oh ya, satu yang gue suka adalah kita itu bisa ngatur ya suhu untuk keberangkatan ya. Jadi dia punya AC bisa dihidupin di jadwal yang kita tentuin. Kayak gitu, kita bisa atur suhu awal dan ya kayak gitu sih kurang lebih. Terakhir gue waktu ngecas, gue bisa setting baterainya bisa berapa persen, ampere bisa berapa persen di aplikasi Samsung di Android nih ya kemarin. Dan ya ini juga ya untuk BMW Key-nya, kalau kalian udah konekin ke aplikasi My BMW ya, ini bisa kalian atur-atur fitur-fiturnya 3D, bisa ada remote kamera juga. Cuma itu gue belum ketemu cara aktifinnya. Kita bisa ngetes juga nih. Nah, charger sama setting-settingnya. Bisa setting target chargingnya juga berapa. Bisa ada charging station juga nih. Kalau kalian mau trip, dia bisa sambil masukin charging di rute kalian jalan gitu. Kayak Tesla mungkin ya dengan supercharger networknya. Kalau di BYD ini belum bisa nih. Ya, let me know gimana pendapat kalian juga soal mobilnya di komen aja di bawah. Dan itu aja, thank you so much yang udah nonton. Nama gue Malvin. Ya, kita diskusi aja langsung di kolom komentar. Subscribe ke Best in the Cars, dan I'll see you guys on the next video. Ciao! BMW. Spellnya harusnya BMV. Tuh.